Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Aprilia, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mengerjakan ulangan harian bab APBD dan APBN. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan antara APBD dan APBN? APBD adalah suatu daftar sistematis tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, ataupun kota yang ditetapkan oleh DPRD melalui peraturan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Yang kedua, apa tujuan disusunnya APBD? Tujuan disusunnya APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang ketiga, uraikan prosedur penyusunan APBD. Pemerintah daerah menyusun RAPBD yang disusun oleh pemerintah daerah atas dasar usulan dari setiap perangkat belanja administrasi dan umum daerah yang diusulkan dalam bentuk RSK. Yang kedua, pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas. Kemudian, DPRD membahas RAPBD bersama dengan tim anggaran eksekutif. RAPBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan. Yang keempat, analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah tempat kalian tinggal. Sektor pariwisata. Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan tempat pariwisata yang mana akan menambah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus? Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang keenam, sebutkan sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan dalam negeri, isinya pajak dan bukan pajak. Yang kedua, hibah. 7. Uraikan prosedur penyusunan APBN. Presiden menyusun APBN bersama Menteri. Kemudian, RAPBN yang sudah disusun akan diajukan kepada DPR. Kemudian, DPR akan membahas RAPBN bersama dengan pemerintah. Jika RAPBN disetujui oleh DPR, maka RAPBN akan diajukan dan disahkan dalam bentuk Undang-Undang APBN. Yang kedelapan, uraikan tujuan disusunnya APBN, yaitu sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Yang kesembilan, uraikan pengaruh APBN terhadap perekonomian di Indonesia. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari pertumbuhan GNP dari tahun ke tahun. Kedua, melalui APBN, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, memperlancar distribusi pendapatan dengan mengatur sumber penerimaan dan penggunaan belanja pegawai, barang, jasa, dan yang lainnya. Keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ke-10, dalam penyusunan APBN dikenal 3 asas yang biasanya dianut oleh setiap negara. Tuliskan dan jelaskan ketiga asas tersebut. Yang pertama, asas kemandirian, yaitu pembelanjaan negara harus berdasarkan pada kemampuan negara. Yang kedua, asas penghematan, yaitu pembelanjaan negara harus menghindari pengeluaran yang bersifat pemborosan atau pengeluaran yang tidak produktif. Dan yang ketiga, asas prioritas, yaitu pembelanjaan yang terdapat dalam APBN harus mengutamakan pada sektor-sektor yang lebih bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.